kematian sementara kita semalam. Karenanya setelah bangun, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita sesudah mematikan kita. Nanti semalam kita mati, ruhnya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kita nggak sadar. Taunya dari mana kok ruhnya diangkat? Taunya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Di sini Allah menyatakan mewafatkan jiwa ketika dia sedang mati. Kalau sudah mati maksudnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati alias dalam kondisi tidurnya dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya antara orang yang mati beneran dengan orang yang sedang tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, orang yang sudah habis ajalnya, meninggal dunia, Allah genggam rohnya, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra, adapun orang yang tidur, Allah kembalikan rohnya ila ajalin musamma, sampai batas ajalnya yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah kembali bangun. Oleh karenanya sebagai bentuk syukur kita diberikan kesempatan hidup hari ini, dan mudah-mudahan di hari berikutnya mampu kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Mudah-mudahan sholat subuh yang sudah kita kerjakan tadi secara berjamaah dilanjutkan dengan kuliah subuh hingga waktu syuruk insyaallah, lalu dilanjutkan dengan sholat syuruk semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini dan ibadah-ibadah di hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah kita yang kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah syafaatnya. Mudah-mudahan setiap kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesempatan perdana saya duduk di kursi atau di tengah-tengah panjenengan dalam rangka bermajelis ilmu. Biasanya kalau saya kesini sholat di sini bukan sebagai pembicara, tapi sebagai makmum berjamaah dengan panjenengan semuanya. Tapi kali ini diberikan kesempatan yang merupakan sebuah penghormatan terhadap saya bisa hadir sebagai pembicara membersamai panjenengan dalam acara kuliah subuh di Masjid As-Solihin. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, dan Allah berkahi juga siapa yang memakmurkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan menjadi kajian kita pagi hari ini, berkenaan dengan salah satu dari sekian adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang terpenting dalam membaca Al-Quran yang ingin saya sampaikan kali ini adalah berkenaan dengan tadabbur. Jadi tadabbur ini salah satu dari sekian adab manakala membaca Al-Quran.
Selain tadabbur, ada berwudu sebelum baca Al-Quran, kemudian memilih tempat yang bersih. Tentu yang pertama dan yang paling utama hendaknya meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu menghadap ke arah kiblat, mengawalinya dengan membaca ta'awudz, basmalah, dan yang terpenting lagi membaca Al-Quran dengan apa? Tadabbur. Ya. Tadabbur memahami isinya, menghayati. Sehingga ketika sudah menghayati, sudah paham apa yang dibaca, bisa diamalkan. Karena perintah Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya membacanya saja, bukan hanya membacanya saja, membaca lafadznya, ayatnya, suratnya, tapi juga harus dibarengi dengan tadabbur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fungsi Al-Qur'an ini diturunkan tujuannya agar ditadaburi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Qur'an ini kami turunkan kepada wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Kemudian tidak cukup diturunkan dan hanya menjadi bahan bacaan saja, tapi tujuannya yang terpenting adalah liyadabbaru ayati, agar ditadaburi, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang punya akal berpikir. Yang namanya tadabbur harus dengan berpikir, Pak. Tidak hanya sekadar membaca. Meskipun kalaupun hanya sekadar membaca, Allah sudah memberikan balasannya, pahalanya. Hanya sekadar membaca tanpa memahami artinya. Kita nggak tahu, nggak paham bahasa Arab. Yang paham bahasa Arab pun terkadang nggak paham isinya. Itu pun Allah sudah memberikan balasannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Nabi SAW merinci, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka menjadi berapa? 3 huruf dikalikan 10 sehingga mendapatkan berapa, Bu? 30 pahala. Hanya 3 huruf kita memperoleh 30 pahala. Ya. Jadi Al-Quran meskipun kita nggak paham isinya, hanya sekedar membaca ayatnya, suratnya, sudah beroleh pahala. Makanya rugi sekali kalau ada orang yang tidak mau baca Al-Quran. Kita ini sangat berbeda dengan para sahabat. Kalau mereka setiap harinya baca Al-Quran dan mentarget, Pak, mentarget. Kita mentarget atau tidak? Panjenengan, saya mentarget enggak? Di bulan Ramadan mentarget ya. Kemarin khatam berapa kali, Pak? Oh, ada setengah juga, Bu ya. Tanggung sekali enggak, 2 sekalian, Bu. Di bulan Ramadan mentarget. Kalau di luar bulan Ramadan mentarget juga.
Satu hari 1 juz juga, Bu. Di bulan Ramadan pun, di luar bulan Ramadan pun hendaknya kita mentarget juga. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Amr, suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Kam akhtimul Quran?" Ya Rasulullah, berapa lama aku harus menghatamkan Al-Quran? Berapa lama aku harus menyelesaikan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya Rasulullah? Selesai, hatam. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Iqra'il Qur'an atau fi makna kama qala sallallahu fi syahrain." Dalam kurun waktu 2 bulan, Pak. 2 bulan. Panjenengan berapa lama? Ini batas minimal kalau kita menghatamkan Al-Quran. 2 bulan. Nah, saya tanya lagi nih, panjenengan berapa lama? 2 bulan cukup? Bisa khatam Al-Quran, Pak? 2 bulan? 6 bulan? Jawaban Nabi Muhammad SAW ini menjadi barometer minimal kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kita ini sebagai seorang muslim hendaknya menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 2 bulan. Kira-kira 2 bulan ini waktu yang cukup atau kurang? Cukup atau kurang, Pak? Kayaknya ada yang nggak menjawab, berarti kayaknya merasa kurang. Tapi mau menjawab kurang, rasa-rasanya nggak pede, malu. Ternyata bagi Abdullah bin Amr, jawaban Nabi Muhammad SAW ini kurang memuaskan. Jadi nggak sesuai dengan keinginan beliau. Akhirnya nganyang, "Jangan 2 bulan ya Rasulullah. Kalau nganyangnya kita pengen lebih lama, tapi nganyangnya sahabat bisa lebih cepat, Pak. Inilah ajidu ala quwwah. Saya punya kekuatan ya Rasulullah, bisa lebih cepat dari 2 bulan. Maka kata Nabi, "Iqra fi syahr." Bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau 2 bulan bisa lebih cepat, maka 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan, 1 harinya harus baca berapa? 1 juz. Kalau 2 bulan tadi, berarti 1 harinya harus baca berapa? Setengah juz, 5 lembar. Bisa 5 lembar baca setiap hari. Caranya mudah, tinggal dibagi saja. Setelah sholat, baca 1 lembar. Subuh ini nanti panjangan pulang atau di sini sebentar baca dulu 1 lembar. Zuhur 1 lembar, asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, isya 1 lembar. Selesai 5 lembar. Enggak terasa selesai 5 lembar. Kalau istiqomah sampai 2 bulan hatam itu 1 kali. Tinggal kita mau enggaknya. Masa 1 tahun kita enggak hatam? Hatamnya hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun kalau hatam. Terkadang kita ini pengen hatam, caranya harus bersama-sama. Kalau sendiri nggak bisa. Alhamdulillah sudah mau untuk hatam bersama-sama. Tapi cobalah jangan sampai Ramadan yang kita lalui setiap tahunnya hanya sekedar rutinitas tahunan yang hanya semangat di bulan Ramadan, menjadi hamba Ramadhani bukan hamba Rabbani. Hamba Rabbani yang menyembah Allah, semangat beribadah di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Sama-sama sesembahan kita di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Semangatnya kita juga hanya di luar bulan Ramadan juga. Meskipun mungkin porsinya lebih sedikit, tapi yang dilihat adalah konsistennya.
Ya, yang dilihat adalah konsistennya. Ternyata Bapak Ibu, Abdullah bin Amr tadi yang nganyang 2 bulan bisa lebih cepat, akhirnya disampaikan oleh Nabi 1 bulan. Abdullah bin Amr masih nganyang lagi. Inilah ajidu ala quwwah, saya bisa lebih cepat dari itu. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan waktu yang lebih cepat juga. Baca Al-Quran dalam kurun waktu 20 hari. 20 hari bagi beliau masih bisa lebih cepat. Nganyang lagi. Kalau begitu bacalah dalam kurun waktu 10 atau 7 hari itu, Pak. 10 hari atau 7 hari, dalam riwayat disebutkan begitu. 7 hari pun Abdullah bin Amr masih bisa, Pak, menghatamkan Al-Quran. Akhirnya disampaikan oleh Nabi, baca Al-Quran dalam kurun waktu 3 hari. 3 hari, Pak. Ini bukan bulan Ramadan, tapi hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Kalau 3 hari menghatamkan Al-Quran, berarti 1 harinya harus menghatamkan 10 juz. Bisa 10 juz? Allahu a'lam. Nah, ternyata 3 hari ini pun Abdullah bin Amr bisa lebih cepat dari itu. Hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, jangan baca Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Jangan menghatamkan lebih cepat dari 3 hari. Khawatirnya kalau terlalu cepat, dia tidak memperhatikan tajwidnya, tahsinnya, termasuk isinya. Dia tidak memperhatikan tadabburnya. Karena yang lebih penting ketika kita membaca Al-Quran adalah paham apa yang dibaca. Bukan hanya sekedar lafadznya, ayatnya, suratnya yang kita baca. Meskipun tadi saya sampaikan, sekalipun kita nggak paham isinya, Allah masih memberikan pahalanya. Tapi akan lebih baik lagi, akan lebih afdal lagi manakala kita paham isinya juga. Sebab dengan paham isinya ini kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Al-Quran ini betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Ya, karenanya di sini yang menjadi kajian kita adalah berkaitan dengan tadabbur Al-Quran yang saya bawakan referensinya dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan cara agar kita bisa tadabbur dengan baik dan benar. Cara agar bisa tadabbur dengan baik dan benar. Kalau kita bisa mentadabburi Al-Quran dengan benar, Bapak Ibu, maka kita akan merasakan nikmat yang sungguh luar biasa. Kita akan merasakan nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Dan kalau ada ayat-ayat yang berbicara tentang siksa, tentang adab, kita akan merasakan sungguh sangat ketakutan luar biasa. Tapi ketakutan ini bukan menjadikan kita menjauh. Inilah bedanya antara takutnya kita dengan Allah dengan takutnya kita terhadap manusia. Kalau takutnya kita terhadap Allah menjadikan kita semakin mendekat, ya, semakin taqarrub ila Allah. Tapi kalau takutnya kita kepada manusia semakin menjauh. Takutnya kita pada makhluk semakin menjauh. Misal ada di antara kita yang punya hutang, ditagih-tagih terus, takut ditagih-tagih terus sama seseorang. Lihat orang tersebut, kira-kira panjenengan mau mendekat, Pak? Atau menjauh? Belum punya duitnya untuk membayar hutangnya, ya pasti menjauh, menghindar, takut. Tapi beda kalau takutnya kita pada Allah, nggak menjauh, justru semakin mendekat. Ya, orang yang ketika tadabbur Al-Quran paham dan dia menghadirkan rasa takutnya, khosyahnya, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saking takutnya ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, sebagian ulama terdahulu ketika membaca Al-Quran dan dia mentadabburinya, tadaburnya tidak hanya sebentar, tapi lama, dari malam sampai pagi, Pak. Dari malam sampai pagi. Waqad sa'iqa jama'atun minas salaf 'indal qira'ah wa mata jama'atun minhum halal qira'ah. Sebagian mereka karena takut terhadap azab Allah pingsan ketika baca Al-Quran. Bahkan ada juga yang saat itu meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Nikmat luar biasa ini, husnul khotimah. Ya. Kalau nggak sampai meninggal, kalau meninggal kan memang sudah ajalnya banyak. Paling tidak ada rasa-rasa penghayatan sehingga muncul rasa ketakutan ditandai dengan nangis. Pernah panjenengan menangis ketika baca Al-Quran? Ketika sholat? Itu nikmat luar biasa, Pak. Kalau belum pernah, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing sebagai bahan muhasabah, bagaimana kondisi keimanan kita sekarang? Jangan-jangan sedang sakit, nggak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kalaupun nggak bisa menangis, kata Nabi Muhammad SAW, fatabakau, pura-puralah menangis. Dibuat-buat nangisnya, Pak. Kalaupun nangisnya dibuat-buat pun nggak bisa, malu mungkin ya, Pak. Caranya begini, mungkin ada di antara kita yang punya masalah besar, masalah apapun itu, lalu belum ketemu solusinya. Kalau belum ketemu solusinya, baca Al-Quran. Kemudian sembari baca, kalau masalahnya nggak bisa dilupakan dulu, teringat-ingat terus, ternyata sambil baca Al-Quran ternyata menangis, ya, maka bersyukurlah. Meskipun mungkin menangisnya bukan karena baca Al-Quran, tapi keingat masalahnya. Ini sudah bagian yang bagus, ya, cara yang bagus supaya agar bisa menghadirkan hati, agar bisa menghadirkan rasa takut, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Dan ini salah satu cara dalam tadabbur. Nanti saya akan menyebutkan beberapa cara, 4 kalau tidak salah di sini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, cara tadabbur agar kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama, tadi menangis. Menangislah ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis yang meskipun sebagian ulama ada yang menilai dhaif. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran, "wabku", dan nangislah. Fa illam tabku, kalau tidak bisa menangis, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Ya, terkadang sebagian imam kita ketika sholat mereka pun buat menangis, Pak. Terkadang, karena saya pengalaman jadi imam, jadi saya juga kadang buat nangis. Nggak apa-apa, ini bagian dari upaya untuk menghayati Al-Quran dan ngajak jamaah itu agar nikmat baca Al-Qurannya, fokus. Tapi kadang juga nangis beneran, ya, sampai terisak-isak susah melanjutkan ayatnya, akhirnya ruku. Ya, panjenengan juga mungkin sebagiannya pernah melihat video para imam dari Timur Tengah, mereka sampai nangis terisak-isak, nggak bisa melanjutkan bacaannya lalu ruku. Itu beneran nangis, Pak, karena menghayati apa yang dibaca. Nah, kita pernah begitu nggak? Kalau baca Al-Quran nangis,
Kalau nggak bisa nangis, pura-puralah menangis. Ini bagian dari upaya dalam tadabbur Al-Quran. Hadirin sekalian yang Allah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, menangis itu kan karena tahu isinya, paham apa yang dibaca. Nggak mesti Bapak Ibu, nggak mesti. Saya pernah menjadi imam di sebuah masjid, baca sebuah surat yang saya yakin dia nggak paham apa yang dibaca, nggak paham bahasa Arab. Tapi kesaksian jamaah lain yang ada di sampingnya, di belakang saya persis, dia nangis. Sementara saya nggak nangis, Pak. Kan menyedihkan. Yang baca nggak nangis, tapi yang mendengarkan justru menangis. Berarti penghayatannya lebih kuat dia dibanding saya. Dia nangis, Pak. Nggak paham isinya. Dan juga banyak juga video-video ataupun testimoni dari orang-orang yang membuat video tersebut. Ini video yang asli nampaknya di barat, orang-orang kafir itu Pak, non muslim, ketika dimintai waktunya sebentar untuk mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan lewat MP3 audio headset. Setelah memperdengarkan sebagian surat atau ayat Al-Quran kepada orang non-muslim tersebut, ditanyakan, apa rasanya setelah kamu mendengarkan ayat ini? Jawaban mereka, tenang Pak. Hati mereka menjadi sejahtera, nyaman. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai menangis. Orang non-muslim Pak, bukan orang muslim, non-muslim. Bahkan mereka juga akhirnya membuat sebuah konten menyatakan bahwa adzan yang didengarkan itu pun membuat dia tenang. Adzan bukan bacaan Al-Quran, membuat dia tenang, membuat dia bahkan sampai menangis. Setiap kali mendengarkan suara adzan menjadikan dia tenang, sejahtera. Nah, hari ini ada orang muslim yang kalau mendengarkan adzan malah disuruh dikecilin suaranya. Kan aneh bin ajaib. Orang muslim, tapi kalau mendengarkan suara adzan harus dikecilin suaranya. Katanya ganggu. Terus bacaan Al-Quran juga dikecilin suaranya. Kalau di dalam masjid mungkin bisa dikecilin. Maksudnya, misal kalau orang di situ ada yang sedang sholat, maka suara baca Al-Qurannya dikecilin. Ini bagian dari adab, karena menghormati orang yang sedang sholat. Tapi secara tata tertib ketika membaca Al-Quran, baiknya memang jangan dikecilkan suaranya Pak, disuarakan meskipun suaranya lirih, tapi harus betul-betul keluar suaranya. Sebab ketika membaca Al-Quran itu ada tajwidnya, ada makhraj huruf yang harus ditunaikan hak-haknya, ada taksinnya, dan itu hanya bisa dengan cara mengeluarkan suara. Kalau hanya sekedar baca Al-Quran di dalam hati, maka akan rancu itu bacaan tajwidnya, nggak bisa dipraktekkan tajwidnya. Misalkan panjang pendeknya, saya baca ini, panjenengan tahu saya sedang mempraktekkan tajwid? Tahu kalau saya sedang mempraktekkan tajwid baca Al-Quran? Taunya dari mana kalau panjenengan tahu? Nggak tahu. Taunya kalau saya menyuarakan wa yakhiruna lil alqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ini panjangnya. Terus yaqra ada qalqalahnya. Ini hanya akan bisa dipraktekkan kalau disuarakan, dikeluarkan suaranya. Maka minimal dengan suara yang lirih. Ya, kalau bisa keras maksimal maka itu jauh lebih baik. Tapi melihat kondisi, kalau di rumah nggak ada orang yang sholat, nggak ada yang merasa terusik dengan suara kerasnya suaranya kita, maka tidak mengapa. Nah, hadirin sekalian dengan Allah, jadi adab ketika tadabbur atau cara ketika tadabbur agar kita merasakan nikmat ketika membaca Al-Quran, berusahalah untuk bisa menangis meskipun tidak paham isinya. Tapi kalau
paham isinya jauh lebih baik. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, dalam tadabbur sebetulnya memang hendaknya kita paham isinya dan tidak ada cara lain untuk bisa memahami isi Al-Quran kecuali dengan paham bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab ya harus baca terjemahannya. Meskipun terjemahan ini tidak mencukupkan. Terjemahan itu kan alih bahasa saja. Isi kandungan yang asli kalau kita pengen paham betul ya harus lihat tafsirnya, keterangan para ulama mufassirin. Ini adab yang pertama dalam tadabbur. Cara yang pertama dalam tadabbur. Cara yang kedua, ketika tadabbur, ayat yang sedang ditadabburi hendaknya diulang-ulang Bapak Ibu. Diulang-ulang. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka mengulang-ulang ayat sembari mentadabburi. Al-Imam An-Nawawi menukil sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduk diulang-ulang dari malam sampai pagi, Pak. Satu ayat diulang-ulang sampai pagi. Kemudian disebutkan juga seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Beliau mengulang-ulang ayat am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat dalam surat Al-Jasiyah. Diulang-ulang dari malam sampai pagi juga. Satu ayat diulang-ulang dari malam sampai pagi. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat Abbad bin Hamzah suatu ketika masuk ke rumahnya Asma binti Abi Bakar. Saat itu Asma membaca ayat famannallahu alaina wa waqana adzabas samum fawaqafat indaha. Asma berhenti di ayat tersebut, kemudian mentadabburi, menghayati, ngulangi lagi ayat tersebut dibaca famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Saat itu Abbad yang masuk ke rumahnya Asma mendapati Asma sedang baca ayat tersebut, kemudian keluar Pak, karena ada keperluan di pasar. Setelah pergi ke pasar, kemudian menyelesaikan urusannya di pasar, beli ini beli itu, bayar ini bayar itu, pulang balik lagi ke rumahnya Asma. Saat pulang, Abbad mendapati Asma masih membaca ayat tadi. Kira-kira berapa lama itu? Pergi ke pasar ya, kalau pasarnya jauh, kemudian yang dibeli banyak, urusannya banyak di pasar, pulang lagi, perjalanan pulangnya juga jauh, maka membutuhkan waktu yang tidak sebentar alias lama. Berarti Asma ketika membaca famannallahu alaina wa waqana adzabas samum berkali-kali dan menghayatinya juga lama. Ini contoh dari sahabat. Ada juga Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang ayat Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Termasuk Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian beliau juga sering mengulang-ulang ayat fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim dan seterusnya. Jadi banyak para sahabat termasuk Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran, ayat yang sedang dibacanya dan ditadabburinya diulang-ulang berkali-kali, maka ini merupakan salah satu cara dalam tadabbur agar bacaan Al-Quran kita menyentuh hati. Jadi sudah dua cara ya dalam tadabbur. Satu tadi apa? Menangis. Kalau nggak bisa menangis, pura-puralah menangis. Permasalahannya terkadang kita ini kalau baca Al-Quran baru beberapa lembar pengennya apa Pak? Pengen selesai.
Pengen selesai kenapa? Karena terkadang sudah ngantuk. Betul ya? Baru berapa menit, baru berapa lembar. Apalagi kalau di bulan Ramadan, bawaannya pengen ngantuk. Tapi harus kita lawan, Pak. Dan cobalah untuk memahami dengan cara menangis. Kalau nggak bisa menangis, pura-pura menangis. Kemudian yang kedua, dengan cara mengulang-ulang tadi. Dengan cara mengulang-ulang. Misal kita pengen mentadabburi sebuah ayat yang favorit, misal ayat favorit panjenengan apa? Atau surat favorit panjenengan apa? Al-Ikhlas. Kenapa jadi favorit, Pak? Karena sering dibaca. Ya. Nah, karena sering dibaca, coba paham isinya enggak? Nah itu, karena kan cuma baca doang ya. Coba, karena panjenengan sudah menjadikan Al-Ikhlas ini sebagai surat favorit, tadabburi isinya. Dan itu sah-sah saja. Ada sebagian sahabat yang kalau sholat selalu baca surat Al-Ikhlas, sampai kemudian diadukan oleh sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diklarifikasikan oleh Nabi kepada sahabat tersebut, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Bukan karena nggak hafal surat-surat yang lain, Pak. Kalau kita kan baca Al-Ikhlas karena nggak hafal surat-surat yang lain. Apalagi kalau sholat maghrib, biasanya di masjid-masjid kampung itu rakaat pertama bacaan surat apa? Al-Kafirun, rakaat yang kedua bacaan surat Al-Ikhlas. Padahal sunnahnya bukan di sholat maghribnya, Pak, tapi di sholat ba'diyah maghribnya. Hadisnya bilangnya begitu, ya, sholat ba'diyah maghribnya, bukan sholat maghribnya. Kenapa bacanya itu? Ya karena itu saja yang dihafal. Masih surat-surat pendek saja gitu. Sampai-sampai menjadikan Al-Ikhlas sebagai surat favorit. Sahabat ada yang begitu, tapi favoritnya sahabat, versi favoritnya sahabat bukan karena nggak hafal surat-surat yang lain, juga bukan karena pendeknya, tapi karena isinya yang menjadikan beliau, sahabat ini, menjadikan surat tersebut sebagai surat favoritnya. Nah, kalau ada surat favorit atau ayat favorit, coba diulang-ulang bacanya sembari dibaca terjemahannya. Tapi tidak cukup di terjemahannya saja, Pak. Sembari dibaca tafsirnya, syukur-syukur ikuti kajiannya. Al-Ikhlas itu kalau dikaji nggak cukup satu kali pertemuan, Bapak Ibu. Panjang pembahasannya. Meskipun hanya 4 ayat, nggak cukup 4 kali pertemuan, ya, karena kandungannya luas. Makanya Al-Ikhlas itu kan sulusul Quran, sepertiga isi Al-Quran. Sepertiga isi Al-Quran ada pada surat Al-Ikhlas, yaitu berkaitan dengan tauhid, akidah, keimanan. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak melahirkan juga tidak mengandung, tidak diperanakan juga tidak beranak, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berkaitan dengan tauhid. Jadi diulang-ulang sembari dibaca keterangannya, syarahnya, penjelasannya, tafsirnya. Ini 2 cara dalam tadabbur. Kemudian cara yang ketiga, Imam An-Nawawi mengatakan, yang bagi ayyurattila qira'atahu, hendaknya ketika membaca Al-Quran bacalah dengan tartil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Apa makna tartil, Pak? Apa makna tartil, Bu? Tartil itu tajwid. Bacalah Al-Quran dengan tajwid. Kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek, jangan dibalik. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang justru malah dibaca pendek. Jadi makna tartil di sini adalah tajwid.
Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk baca Al-Quran dengan tartil, artinya bacalah Al-Quran dengan tajwid. Maka muncullah perkataan dari Al-Imam Al-Jazari di dalam manzumahnya berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Baca Al-Quran dengan tajwid wajib hukumnya Bapak Ibu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini juga. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, athimu, berdosa. Kenapa berdosa? Beliau menyebutkan alasannya, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan tajwid, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan sampainya kepada kita Al-Quran juga bacanya dengan cara tajwid. Nah, tajwid ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi akan bisa dipraktekkan dengan cara menyuarakan, mengeluarkan suaranya kita. Jangan gremeng. Jangan di dalam hati apalagi. Meskipun sah-sah saja begini, hanya baca sekilas. Tapi untuk praktekkan tajwid ya harus menyuarakan, bersuara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat juga ini, Ummu Salamah mensifati bacaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya bacaan beliau qira'atan mufassaratan harfan, jelas antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, jelas antara huruf dha dengan huruf dha, jelas. Kadang kita baca dha dengan dha temannya so, dengan dha temannya to, nggak ada bedanya. Kadang kita seperti itu. Contoh misalkan di surat Al-Insyirah yang digandengkan antara huruf dha dengan huruf dha, gimana bacanya? Alladzi anqadha dhahra. Alladzi anqadha dhahra. Mana yang dha, mana yang dha? Mana yang dha temannya so, mana yang dha temannya to? Yang pertama apa yang kedua? Yang dha Pak, temannya so. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama Pak. Alladzi anqadha dhahra. Kalau dha temannya so, lidahnya ke samping, kanan atau kiri. Kalau dha temannya to, lidahnya ke depan. Itu bedanya. Bacaan Al-Quran Nabi, huruf yang satu dengan huruf yang lainnya sangat jelas. Nah, inilah makna tartil, makna tajwid. Nah, yang seperti ini, kalau kita baca Al-Quran dengan cepat, kira-kira bisa mempraktekkan Pak? Cepatnya cepat banget. Bahkan satu surat Al-Baqarah yang isinya 2 juz setengah, biasanya 1 juz itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih setengah jam. Ini setengah jam sudah selesai surat Al-Baqarah, cepat banget. Kira-kira bisa mempraktikkan tajwid yang begini? Susah. Makanya cara agar bisa mempraktekkan tajwid atau membaca Al-Quran dengan tartil, jangan cepat-cepat. Meskipun memang ada cara membaca Al-Quran dengan cepat yang disebut dengan hadr. Karena dalam qiraah itu ada tingkatan-tingkatannya Pak. Cepat lambatnya ada tingkatannya. Yang cepat disebut dengan hadr, yang agak lambat lagi disebut dengan tadwir, yang lambat disebut dengan tahqiq. Ini 3 cara dalam membaca Al-Quran. Hadr itu cepat. Misal
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini terkadang dipraktikkan di imam salat jamaah. Yang lebih lambat lagi yang disebut dengan tadwir, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang paling lambat, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini tahqiq. Cara yang tahqiq ini jangan sering-sering dipraktekkan ketika panjenengan jadi imam. Jangan. Kalau jadi imam, apalagi setiap baca modelnya pakai tahqiq, lambat sekali, ya bisa jadi nanti lambat laun makmumnya mundur teratur, jamaahnya bubar. Pilihlah paling enggak tadwir pertengahan. Kalau hadir boleh, tapi hadirnya jangan yang cepet-cepet. Orang Indonesia itu baca akun cepet sekali, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan bacaan Al-Qur'an kalau itu caranya. Yang dimaksud hadir ya tetap memperhatikan tartilnya, tajwidnya. Cepatnya tetap tidak menghilangkan unsur tajwidnya. Kalau panjang-panjang, pendek-pendek, kalau ada qalqalah dibaca qalqalahnya. Kalau dengung-dengung, begitu. Jadi tartil ini cara yang ke berapa? Yang ketiga dalam tadabbur. Yang terakhir, yang keempat, ketika tadabbur atau ketika baca Al-Quran, lalu kita melewati ayat isinya tentang doa, maka sempatkanlah berdoa. Misal, ketika kita mendapati ayat tadi di akhir surat Al-Baqarah yang saya baca, gimana ayatnya, Mbak? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hadirkan hati ketika membaca ayat tersebut bahwa kita ini bagian dari orang yang sedang berdoa. Atau misal ayat yang lain di akhir juz 2 surat Al-Baqarah ada kisah peperangan antara Talut dengan Jalut. Jalut ini musuhnya, Talut ini kita kaum muslimin. Talut dan pasukannya berdoa, doanya begini, Pak. Rabbana afrigh 'alaina sadra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bunyi ayat lengkapnya, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sadra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini lengkapnya. Kalau kita baca ayat yang modelnya seperti ini, berarti doa ini kan yang sedang berdoa siapa? Mereka ya, pasukan Talut ketika berhadapan dengan pasukannya Jalut. Caranya agar kita bagian dari orang yang sedang berdoa dengan doa tersebut, berhenti di kalimat Rabbana, atau setelah Rabbana lalu nanti mengulanginya lagi dari Rabbana. Contoh, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina, sembari menghayati bahwa ini saya yang juga ikut berdoa. Rabbana afrigh 'alaina sabran, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata Rabbana, kebanyakannya doa. Meskipun enggak semuanya, tapi sebagiannya doa, isinya doa. Artinya apa? Rabbana afrigh 'alaina sabran, ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dalam perperang ini, biar kami sabar, jangan mudah mundur belakang ya Allah. Dan Rabbana yang lain, doa-doa yang lain. Caranya begitu ya Bapak Ibu. Waqaf di kata Rabbana, ulangi lagi dari kata Rabbana itu. Dan ketika ada perintah untuk bertasbih, sempatkan bertasbih.
Ketika ada perintah untuk sujud, sujud apa? Tilawah, sujud. Ini bagian tadabbur kita. Ketika ada perintah untuk sholawat, sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, sholawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum lanjut ke ayat berikutnya, kita ucapkan sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, baru lanjut ke ayat berikutnya. Ini cara dalam tadabbur Bapak Ibu. 4 cara dalam tadabbur. 1, menangis. Yang kedua, mengulang-ulang. Yang ketiga, membaca dengan tertib. Yang keempat, apabila ada ayat tentang doa, tentang tasbih, tentang sholawat, maka sempatkan doa dulu, bertasbih dulu, bersolawat dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadikan bacaan Al-Quran kita lebih nikmat, dan mudah-mudahan juga Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita semuanya yang membacanya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ketemu, ini khotib kami ini kan salah satunya Ustadz Arif Hidayat.